Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, kami akan menyajikan ruang kolaborasi modul 2.3, praktik coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Kasmawati dari SMP 1 Atap Negeri 5 Biak Barat, dan rekan saya Ibu Julita Polabati dari SMA YPP Kayo Sudarso Biak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Biak Numfor akan melakukan praktek coaching dengan saling berganti peran sebagai coach dan coachee. Perkenalkan, fasilitator kami Bapak Muhammad Ubaidillah SPD, dan pengajar praktik kami Ibu Mary Paliling SPD dan Ibu Agustina Paronrongang SPD. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Dalam melakukan proses percakapan coaching, maka perlu memperhatikan langkah-langkah alur Tirta. Yang pertama, tujuan umum, yaitu tahap awal di mana kedua pihak antara coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang berlangsung. Yang kedua, identifikasi, di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan langkah yang terakhir, tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Berikut proses coaching pertama. Dengan problem, coachee memiliki seorang anak wali kelas yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya. Sehingga coachee meminta bantuan coach untuk mencari solusi atas permasalahannya. Selamat siang Bu Kasma, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang Ibu Julita. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Maaf Ibu Julita, ini saya sudah mengganggu waktunya. Oh iya, tidak apa-apa Bu Kasma. Tadi Bu Kasma ada WA, katanya ada hal yang mengganjal di hati Bu Kasma dan ingin berbagi cerita dengan saya ya. Iya, Bu, betul. Apa nih yang mau Bu Kasma bicarakan? Iya, Bu, begini. Saya ada anak wali dan anaknya ini jarang ke sekolah. Kadang dia beri alasan yang berbeda-beda setiap harinya. Alasannya itu kadang karena bangun kesiangan, pagi hujan, pas mau berangkat sekolah itu tiba-tiba sakit kepala, sakit perut. Itu sebuah alasannya yang biasa disampaikan. Oke baik, jadi fokus pembicaraan kita hari ini tentang murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya ya Bu ya. Iya, Bu, seperti itu. Baik, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Kasma dapatkan? Saya ingin membantu murid tersebut, Bu. Saya ingin membantunya bagaimana agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oke, Bu Kasma. Baik ya, Bu Kasma sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu murid tersebut?
Eh, saya sudah menasehatinya berulang kali. Saya juga sudah pernah konsultasi dengan kepala sekolah, bahkan saya sudah pernah menyurati orang tuanya. Oke, baik. Dari nasihat yang Bu Kasma berikan, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian tadi sudah memanggil orang tua murid. Jika dilihat dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Bu Kasma dalam pencapaian tujuan Bu Kasma? Menurut saya, Bu, masih berada di posisi angka 5. Oke, baik. Bu Kasma paling tidak ingin berada di posisi berapa? Saya ingin berada di posisi angka 8 ya, Bu. Oke, baik. Untuk mencapai posisi angka 8, apa yang bisa Bu Kasma lakukan untuk membantu murid tersebut mencapai angka 8? Nah, sebenarnya itu yang sekarang saya pikirkan, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana untuk membantu anak tersebut agar semangat terus untuk datang ke sekolah. Baik, kalau menurut pengalaman Bu Kasma, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana agar mereka lebih rileks, kemudian mereka lebih bersemangat datang ke sekolah, dan mereka lebih fokus dalam pembelajaran. Mungkin harus ada ruang tersendiri, Bu, untuk ngobrol, untuk bicara santai, bercerita dari hati ke hati. Mungkin bentuknya ada yang membantu murid untuk mencari jalan keluar dan bentuknya ya seperti ngobrol santai seperti itu, Bu. Baik ya, dari dua hal tadi, ngobrol santai, kemudian ngobrol untuk mencari solusi bersama, kira-kira yang bisa dilakukan Bu Kasma yang mana? Kedua-duanya bisa saya lakukan, Bu. Mungkin hanya saya tinggal mencari atau mengatur waktunya saja. Bisa saya lakukan satu persatu dengan anak yang memiliki masalah tentang kehadiran dan semangat untuk hadir di sekolah, atau ya bicara santai dengan teman-temannya atau murid-murid lainnya. Oke, yang mana yang mungkin bisa Bu Kasma lakukan dalam waktu dekat ini? Eh, Mungkin ngobrol santai ya, Bu, dengan anak tersebut atau dengan murid-murid lainnya. Mungkin itu yang akan lebih mudah untuk saya lakukan saat sekarang ini atau nanti, dan juga saya dapat lakukan dengan tanya langsung dengan murid yang bersangkutan atau bertanya kepada teman-temannya. Eh, Mungkin saya juga bisa memberikan pertanyaan pancingan seperti bagaimana caranya agar tidak terlambat bangun dan apa manfaatnya ketika kita rajin ke sekolah. Baik, kapan Bu Kasma menindaklanjuti masalah ini? Mungkin sesegera mungkin ya, Bu, saya akan menindaklanjuti. Saya akan meluangkan waktu untuk ngobrol santai bersama murid tersebut atau bersama teman-temannya. Mungkin itu yang akan saya lakukan pada saat jam istirahat. Baik, betul sekali ya Bu Kasma, supaya masalah ini bisa segera terselesaikan. Baik Bu Kasma, apa yang Bu Kasma dapatkan dari obrolan kita hari ini? Sebelumnya saya bingung sekali ya, Bu. Namun sekarang saya jadi punya gambaran tindakan apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini. Sekali lagi terima kasih, Bu Julita. Baik, sama-sama Bu Kasma. Nanti kita akan membicarakan masalah ini kembali ketika Ibu Kasma sudah ngobrol bersama murid tersebut, bersama anak-anak juga ya. Sukses selalu Ibu Kasma.
Amin. Ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Selamat siang. Berikut proses coaching kedua dengan problem Koci sering terlambat ke sekolah karena harus mengurus anaknya yang mulai masuk ke taman kanak-kanak dan mengantarnya terlebih dahulu. Dan setiap kali terlambat, Koci selalu mengirimkan pesan dan minta izin kepada kepala sekolah. Namun karena keseringan, kepala sekolah menegur Koci terkait pelanggaran disiplin kinerja. Koci merasa sedih karena teguran tersebut dan kemudian meminta coach untuk membantu mencari solusi atas permasalahannya. Selamat siang Bu Kasma. Ibu lagi apa ini Bu? Iya, selamat siang Ibu Julita. Ini saya sedang buat modul ajar, Bu. Duh Bu, maaf sekali saya sudah mengganggu waktunya. Kalau Ibu ada waktu, bolehkah saya sedikit bercerita dengan Ibu tentang keluh kesah saya ini Bu? Oh iya, boleh, Bu. Kebetulan modul ajar saya ini sudah selesai. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, Ibu Julita, kita bicara santai saja ya, Bu. Oke Bu. Terima kasih dan maaf sudah mengganggu waktunya nih Bu Kasma. Oh, tidak mengganggu, Bu. Apa ini yang Ibu mau bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius. Iya Bu, iya Bu, begini Bu, akhir-akhir ini saya dilanda keresahan Bu. Saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami selama ini Bu. Hmm, eh, iya, Ibu Julita. Semoga dengan pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusi atas keresahan Ibu dan saya juga bisa memberi solusi, bisa membantu Ibu ya. Iya Bu. Ya, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu sampai merasa resah saat ini. Baik Bu, begini Bu, saya ini habis ditegur oleh kepala sekolah saya karena ketidakdisiplinan saya atas kinerja saya selama ini Bu. Oh, tentang kedisiplinan. Nah, kira-kira kedisiplinan yang bagaimana, Bu, hingga Ibu mendapatkan teguran? Coba Ibu jelaskan detail peristiwanya. Jadi begini Bu, kemarin itu saya dipanggil sama kepala sekolah ke dalam ruangannya. Kemudian beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya selalu meminta izin kepada beliau melalui WA. Hmm, lalu menurut Ibu, alasan apa yang membuat datang terlambat? Saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan, Bu. Kebetulan anak saya ini baru masuk TK, jadi setiap pagi nih saya harus bangun untuk mengurus anak saya, kemudian lanjut mengantarkannya ke sekolah, Bu. Oh, begitu masalahnya. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak? Iya, sejujurnya saya menyadari bahwa memang saya sudah melakukan ketidakdisiplinan karena saya sering datang terlambat, meskipun saya sudah meminta izin, Bu. Ya, nah betul sekali ya Bu. Kalau datang terlambat sekali atau dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, ya pasti kepala sekolah harus tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru ya harus menjadi teladan untuk murid-murid kita. Nah, lalu apa yang menjadi keresahan Ibu Julita? Ya baik betul sekali ya Bu Kasma. Saya memang merasa kurang disiplin Bu. Yang menjadi keresahan saya saat ini, saya tidak enak sekali Bu dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya merasa saya punya alasan untuk melakukan hal ini. Begitu. Berarti Ibu sekarang apa?
merasa kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi ibu ditegur oleh kepala sekolah. Dan ibu jadi resah karena teguran kepala sekolah kurang ibu terima ya, sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut ibu bagaimana dengan sikap ibu tersebut? Ya, kalau menurut saya sebenarnya saya harus ini Bu, harus menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Tapi kemarin itu sudah ini Bu, sudah terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya mau saya lakukan. Ya, apa yang ibu akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan yang ibu rasakan? Ya, saya rencana Bu ingin bertemu dengan kepala sekolah besok. Kemudian saya mau meminta maaf supaya tidak ada kecanggungan lagi antara saya dengan kepala sekolah Bu. Ya, baik, Bu. Lalu bagaimana ibu memperbaiki masalah kedisiplinan ibu sendiri? Nah, itu yang saya bingung, Bu. Bagaimana saya harus disiplin, tidak datang terlambat ke sekolah, tapi anak saya tidak terabaikan, Bu. Ya, baik. Menurut ibu, kekuatan apa yang ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Kekuatan ini, Bu, saya sudah terbiasa bangun pagi. Kemudian sebenarnya juga ada kakak saya yang punya anak juga yang sama-sama dengan anak saya duduk di bangku TK. eh, yang saya bisa titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya juga ini masuk TK yang sama dengan anak saya. Ya, baik. Sangat bagus ya, Bu. Solusi yang akan dilakukan Ibu Julita sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Syukurlah Bu, sekarang saya sudah sedikit merasa lega karena jujur Bu, saya ini takut sekali mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah tahu Bu, kalau berurusan dengan atasan agak khawatir takutnya salah langkah Bu. Ya, syukurlah Bu Julita karena sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok dan masalah kedisiplinan saya ke depannya, saya akan datang lebih awal ke sekolah, namun sebelumnya itu saya mungkin akan membicarakan hal ini dengan kakak saya untuk saya bisa menitipkan anak saya agar diantarkan oleh kakak saya. Oke, baik Bu. Itu ide yang bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui lagi rasa resah ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Kasma untuk waktunya sudah mau mendengar keluh kesah saya. Ya, setidaknya sekarang saya sudah merasa lega. Semoga nanti kita semua ini ya dapat menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita. Ya, amin. Sama-sama Ibu Julita. Baiklah, terima kasih banyak Bu Kasma. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bu. Sukses selalu. Amin. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.